Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-soleha kelas 3. Apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini Miss akan menjelaskan mengenai tema 3, subtema 4, yaitu materi kalimat informasi dari cuaca, musim, dan iklim. Juga pengurangan pecahan penyebut sama. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Raise your hand please. Let's make dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama memahami kalimat informasi cuaca, musim, dan iklim. Kedua, dapat menentukan pengurangan pecahan penyebut sama. Oke, kita langsung mulai ya. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Nah, sebelum Miss menjelaskan mengenai teks bacaan informasi, ada baiknya kita belajar dulu apa itu cuaca, apa itu musim, dan apa itu iklim, agar teman-teman bisa membandingkan bahwa cuaca, musim, dan iklim ini berbeda loh, dan juga tapi saling berhubungan. Oke. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Nah, teman-teman sudah pernah mengamati cuaca kan? Cuaca itu berubah-ubah dalam waktu singkat. Pagi cerah, ternyata siangnya mendung. Nah, itu adalah cuaca. Perubahannya sangat singkat dan cepat. Yang kedua, musim. Musim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Jadi, musim ini adalah keadaan udara, tapi waktunya lama. Musim ini adalah lebih luas dari cuaca dan lebih lama. Contohnya musim hujan, musim kemarau. Nah, ini adalah bagian dari cuaca. Yang ketiga adalah iklim. Iklim adalah keadaan cuaca yang terjadi berulang di suatu tempat dan berlangsung sangat lama. Biasanya iklim ini berubah 30 tahun sekali loh teman-teman. Nah, iklim lebih panjang dan lebih lama dari cuaca dan musim. Jadi, yang paling lama adalah iklim ya. Cuaca yang paling singkat. Musim ada di tengah-tengah. Oke, sekarang kita akan membaca teks ya. Cuaca dan musim di Indonesia berdasarkan buku tematik halaman 124. Cuaca dan musim. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Cuaca terjadi di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Tadi sudah Miss jelaskan. Bila cuaca berlangsung lama dan berulang-ulang, maka kita sedang mengalami suatu musim. Jadi, kalau cuacanya terus berlangsung lama dan berulang-ulang seperti sekarang hujan terus. Nah, itu termasuk musim. Musim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Nah, di Indonesia terjadi 2 kali musim. Ada yang tahu? Betul. Ada musim hujan dan musim kemarau. Negara-negara dengan 2 musim memiliki iklim tropis. Kedua musim itu adalah musim hujan dan kemarau. Nah, yang terjadi secara bergantian. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober hingga Maret dan musim kemarau terjadi pada bulan April hingga September. Selain negara-negara dengan iklim tropis, ada juga negara-negara yang beriklim subtropis. Negara-negara demikian mengalami 4 musim. Musim itu adalah musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Contoh negara-negara itu adalah Australia dan Jepang. Untuk musim subtropis, di pelajaran selanjutnya akan dijelaskan ya. Nah, berdasarkan bacaan tadi teman-teman,
Yuk kita cari informasi yang ada dalam bacaan. Apa sih informasi? Informasi adalah suatu pengetahuan yang kita dapatkan setelah membaca suatu teks atau bacaan. Oke, nah yang pertama yang dapat informasi yang kita dapatkan dari bacaan tadi adalah pengertian cuaca dan musim. Cuaca yang berlangsung singkat dan musim yang berlangsung lama. Next, Indonesia terjadi 2 kali musim. Tadi dijelaskan, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oh ya teman-teman, untuk musim kemarau, teman-teman tidak boleh menjawab musim panas ya, karena musim panas dan musim kemarau berbeda. Jadi di Indonesia itu 2 kali musim, yaitu musim hujan dan kemarau, bukan panas. 3. Iklim tropis memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia termasuk negara yang beriklim tropis. Jadi, mempunyai 2 musim. 4. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober hingga Maret. Kalau Miss Irma untuk memudahkan menghafal, menyebutnya Omar, Oktober, Maret. Jadi, musim hujan Omar, Oktober, Maret. 5. Musim kemarau terjadi pada bulan April hingga September, disingkat ASEP. Jadi, musim kemarau itu ASEP ya teman-teman, April hingga September. 6. Negara beriklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, kalau teman-teman penasaran, boleh teman-teman cari tahu sendiri apa itu musim semi, panas, musim gugur, dan dingin. Tapi di subtema selanjutnya, di pembelajaran selanjutnya, akan Miss jelaskan mengenai musim semi, panas, gugur, dan dingin. Jadi harap bersabar ya. 7. Contoh negara-negara iklim subtropis adalah Australia dan Jepang. Jadi, Australia dan Jepang ini mempunyai 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Jadi, Australia dan Jepang punya musim dingin, yaitu salju. Wah, seru ya. Tapi dingin sekali loh teman-teman. Nah, sekarang di Australia dan Jepang ini sedang musim dingin, sedang bersalju. Nah, ini adalah informasi yang kita dapatkan dari teks tadi, cuaca dan musim. Jadi ada 7 informasi yang ada dalam teks tadi. Oke teman-teman, paham mengenai informasi? Nah, selanjutnya ada di halaman 133 yaitu teks musim dan iklim. Kalau tadi kita membahas mengenai cuaca dan musim, sekarang kita membandingkan musim dan iklim. Musim hujan dan musim kemarau terjadi secara bergantian. Kedua musim itu hanya terjadi di Indonesia dan beberapa negara yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Nah, teman-teman, apa sih garis khatulistiwa? Nanti dijelaskan ya. Wilayah di sekitar garis khatulistiwa merupakan wilayah dengan iklim tropis, sehingga hanya mengalami 2 musim saja. Teman-teman, garis khatulistiwa ini nih yang ada di tengah. Nanti di paragraf ketiga dijelaskan ya. Apa itu iklim? Iklim adalah keadaan cuaca yang terjadi berulang di suatu tempat. Nah, kalau tadi musim dan cuaca, keadaan udara. Kalau ini, iklim ini keadaan cuaca. Nah, jangan tertukar ya teman-teman. Iklim biasanya berlangsung selama 30 tahun atau lebih. Wah, lama sekali ya. Iklim suatu tempat dipengaruhi oleh letaknya di bumi. Jadi, kenapa setiap negara mempunyai iklim yang berbeda? Karena letaknya di bumi. Berdasarkan apa sih? Nah, letak bumi berdasarkan daerah khatulistiwa. Daerah khatulistiwa merupakan zona beriklim tropis karena paling banyak menerima cahaya matahari.
Makanya khatulistiwa daerah sini nih teman-teman. Ini adalah garis khatulistiwa. Jadi daerah sini, khatulistiwa ini merupakan daerah yang paling banyak menerima cahaya matahari. Makanya alhamdulillah kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang berada di daerah khatulistiwa. Adapun daerah dengan iklim subtropis merupakan daerah yang menerima cahaya matahari lebih sedikit dibandingkan daerah beriklim tropis. Di daerah beriklim subtropis terjadi satu macam musim, yaitu musim dingin, musim semi, panas, dan musim gugur. Demikian pula daerah yang beriklim sedang. Nah, sekarang Miss Ipa akan menjelaskan gambar ini nih. Ini adalah bentuk bumi, ya teman-teman, bulat. Garis tengah bumi disebut garis khatulistiwa. Garis tengah bumi disebut garis khatulistiwa. Ini ada di tengah-tengah. Nah, Indonesia ini berada di wilayah garis khatulistiwa. Makanya Indonesia beriklim tropis. Ya, dan mempunyai dua musim karena banyak menerima cahaya matahari. Yang bergambar kuning di atas dan di bawah garis khatulistiwa itu ada iklim subtropis. Yang tadi dijelaskan, iklim subtropis yaitu iklim mempunyai 4 musim ya teman-teman. Keempat, di bawah iklim subtropis dan di atas iklim subtropis ada iklim sedang. Hampir sama dengan subtropis, tapi musim dinginnya lebih banyak karena cahaya matahari yang masuk tidak begitu banyak, tidak begitu lama karena jauh. Yang terakhir ya paling atas dan paling bawah ujung adalah iklim dingin. Nah, di sini dingin, teman-teman. Cahaya matahari sedikit sekali masuk ke sini. Jadi, di daerah beriklim dingin ini berbentuk salju abadi, es. Karena tidak terkena matahari, jadi dingin sehingga air-air membeku menjadi salju. Nah, teman-teman, di iklim tropis ini, matahari tepat ada di atas garis tengah bumi. Jadi, negara-negara yang beriklim tropis pas mendapat cahaya matahari. Kalau di bawah dan atas ini jauh dari sinar matahari, makanya suhunya sangat dingin. Sampai-sampai air-air membeku. Maka terbentuklah salju abadi. Itu teman-teman. Jadi semakin jauh dari garis khatulistiwa, dari cahaya matahari, maka kondisi bumi akan semakin dingin. Oke, itu penjelasan musim dan iklim. Nanti tugas teman-teman adalah mencari informasi dari bacaan ini. Oke, siap? Next, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, materi selanjutnya yaitu pengurangan penyahan-penyebut sama. Miss yakin teman-teman udah jago. Ini nggak beda jauh sama penjumlahan kemarin ya teman-teman ya. Sama, hampir sama. Cuma bedanya kemarin penjumlahan, ini dikurang. Oke, contohnya. Ada satu lingkaran dibagi 2. Ini jadi pecahannya 2/2. Tadi 2 ya, yang diwarnain 2 dari 2 bagian, jadi 2/2. Dikurangi 2/2 bagian tadi di gambar kedua 1 yang diwarnain. Jadi pecahannya 1/2. Sama dengan, jadi yang 2/2 tadi diambil yang bawahnya nih. Dikeluarin warna bawahnya. Jadi tinggal 1/2. Sisanya berapa? Sisanya 1/2 di bawahnya. Nah, kalau dijelaskan lagi, 2/2 dikurangi 1/2 sama dengan 1/2. Contoh lagi. Ada lingkaran dibagi 4 bagian. Yang satu 2/4, yang satu 1/4. Nah, ini beda dengan penjumlahan. Berarti pecahan pertamanya adalah 3/4. 3/4 ini
Diambil satu, yang warna kuning diambil nih teman-teman. Jadi pecahannya berapa? 2/4. Sisanya berapa yang warna putihnya? 2/4. Jadi kalau jadikan pengurangan 3/4 dikurangi 1/4. Jadi yang diambilnya teman-teman ya. Yang diambilnya itu berapa? 1/4. Bukan yang berwarna birunya. Berwarna birunya jadi 2/4. Tapi yang diambilnya adalah 1/4. Yang diambilnya satu potongan. Jadi 1/4. Sisanya tinggal yang warna biru saja. 2/4. Misalnya mau ulangi lagi. 4 bagian. Ada 3 yang diwarnai. 3 bagian yang diwarnai. Jadi pecahannya adalah 3/4. Ternyata dari 3 bagian yang diwarnai itu diambil 1/4. Diambil 1/4. Sisanya 1/4. Diambil 1/4. Jadi sama dengan sisanya berapa? 2/4. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, paham? Ini nggak beda jauh. Asal tadi penyebutnya sama. Hampir sama dengan penjumlahan. Kalau penyebutnya sama, ini mudah. Teman-teman tinggal lihat dari pembilangnya. Oke, itu. Nah, sekarang kita langsung ke tugas 1. Tugas 1, seperti yang tadi Miss Irma jelaskan, kerjakan ayo menulis halaman 134. Nah, teman-teman mencari informasi dalam bacaan halaman 134. Tadi sudah dijelaskan teman-teman mencari 5 informasi yang teman-teman dapatkan dari bacaan ini. Tadi sudah Miss Irma jelaskan ya mengenai musim dan iklim. Jadi teman-teman tinggal menuliskan informasi yang ada dalam bacaan ini. Oke. Ada ya di buku halaman 134. Diisinya dalam buku yang ayo menulis. Selanjutnya tugas 2, teman-teman kerjakan ayo berlatih halaman 127 dan 128. Nah, ini ya teman-teman, dari 3/3 bagian diambil berapa ini yang diambil? Dari 3 tadi diambil berapa ini? Diambil berapa? Tulis di sini ya teman-teman yang diambilnya. Kemudian jawab. Sisanya berapa? Nah, teman-teman diwarnain. Sisa dari yang sudah diambil tadi diwarna di sini ya. Oke. Nah, tulis pecahannya di sini. Nomor 2 pun sama. Ada pecahannya berapa nih? Ada 3 bagian yang diwarnai 2. Berarti buat pecahannya berapa? Dikurangi. Nih, berkurang berapa? Tadi 2 jadi tinggal sisa 1. Jadi diambil berapa ini? Diambil berapa nih bagiannya? Nah, sisanya di sini berapa? Sama, yang ini pun sama, 3, 4 sama, yang nomor 3 ada berapa bagian yang diwarnai berapa. Di sini sisa 3 nih. Berarti yang diambil tadi berapa? Nah, pecahannya berapa di sini ya. Kemudian kasih warna sisanya. Begitu, ayo kerjakan. Ayo berlatih halaman 127 dan 128. Oke teman-teman, ini penjelasan Miss Irma tentang tugas 1 dan tugas 2 dan juga penjelasan materi hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak videonya dengan teliti dan seksama. Kerjakan tugasnya baik-baik ya dan teliti dan mandiri. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Salam sama ayah bunda di rumah. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.